Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi la ya'lir rijati fil jannah la yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim nafatin barakati fid dini wa dunya wal akhirah. Ya aluna min hisbihim irzuqna mahabbatahum wa idhafna ala millatihim la yahshirna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa al-fadha hadlah bil husain al-fandi summa ila hadral wal habi Abdullah bin Muhsin Adam nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وتذكرا وتذكرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal bahsus salis, pembahasan yang ketiga. Fi bayani ma'tabarah asyar'u munafiyan lil imani wa mubtilan lahu wal iyadzu billahi ta'ala. Pasal menjelaskan hal-hal yang oleh syariat dianggap sebagai faktor yang menafikan atau membatalkan keimanan. I'lam anna syar'a asyarifa naha wa hadzara anil umuril munafiyati lil imani wa hakama bi kufri mayartakibuha wa in kana musaddiqan biqalbihi wa munqadan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa di dalam agama atau dalam hukum syariat itu telah mencegah dan melarang beberapa hal yang menafikan, menghilangkan atau meniadakan keimanan.
dan pelakunya dihukumi kafir meskipun ia beriman di dalam hatinya dan tunduk terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hal-hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau di dalam kitab Sulam Taufik itu dikatakan bab pertama Sulam Taufik itu menjelaskan bagaimana caranya masuk ke dalam agama Islam. Setelah kita tahu caranya masuk, bab keduanya menjelaskan tentang ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Jadi ada orang yang menyangka dirinya masih dalam agama Islam, tapi hukum menetapkan dia sudah keluar dari agama Islam. Nah, dikatakan di Sulam Taufik, faqad katsura fi hadza zaman at-tasahulu fil kalam. Banyak di akhir zaman ini orang-orang yang menggampangkan sebuah ucapan. Padahal ucapan yang dia gampangkan itu tidak dia sengaja membawa dia keluar dari agama Islam. Di agama itu nggak ada main-main, nggak ada. Ente mau sengaja nggak sengaja, kalau ente mengucapkan sesuatu ya akan terjadi hukumnya. Ente mau ngomong hal-hal yang berkaitan tentang keluar dari agama Islam, tapi ente bercanda, tetap keluar. Nggak ada, oh enggak, tadi itu cuma omongan candaan doang, nggak ada. Ente bercanda menikahkan anak kamu dengan ijal, jadi nikah, nggak ada bercanda, nggak ada. Oh, tadi cuma bercanda doang, nggak ada. Ente bercanda mengatakan cerai sama istri kamu, jadi cerai. Jadi ada hal-hal yang dengan perkataannya hukum berlaku pada dirinya seseorang. Kalau hukum ini berkaitan dengan amalia, ini paling-paling kan resikonya kamu dosa, resikonya kamu harus apa harus membayar sesuatu, atau ente harus bertobat. Tapi ada hal-hal yang sangat berat kalau kamu melanggar sesuatu yang berkaitan sama keimanan kepada Allah, yang kalau sampai kamu melanggar hal ini menyebabkan seseorang itu spontan dikeluarkan dari agama Islam, walaupun kamu ngakunya masih beragama Islam. Makanya pintu seseorang keluar dari agama Islam ada 3: melalui ucapan, melalui keyakinan, dan melalui perbuatan. Jadi ada kalanya orang itu ucapannya salah, ucapannya ngawur, ucapannya kebablasan. Gara-gara ucapannya itu dia keluar dari agama Islam. Oh, ucapannya enggak, ucapannya diem aja, dia nggak ngomong apa-apa, tapi hatinya meyakini sesuatu yang menyebabkan dia bisa keluar dari agama Islam, keluar dia. Atau hatinya enggak, tapi perbuatannya dia melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam, dia keluar. Jadi pintu masuk agama Islam itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemarin udah kita bahas tuh, ada yang namanya iman, ada yang namanya Islam. Lah, pintu keluar dari agama Islam itu ada pintu keluarnya melalui ucapannya, ada pintu keluar melalui keyakinannya,
ada pintu keluar melalui perbuatannya. Jadi kita harus menjaga dan harus mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Jangan sampai kita menginjak rambu-rambu ini gitu loh. Kayak orang kalau mau main bola pasti dikasih apa? Peraturan ya. Kamu jangan begini, kalau begini kamu kena kartu merah. Kalau pelanggaran cuma begini, kena kartu kuning. Di agama begitu. Ada kartu kuning, juga ada kartu merah. Kartu merah ini nggak ada tendensi out, keluar kamu dari agama Islam. Walaupun kamu masih pakai seragam orang Islam, agama tetap menghukumi kamu sudah bukan lagi orang Islam. Jadi kamu harus tahu mana sih rambu-rambunya, mana sih peraturannya, yang jangan sampai saya ini kemudian secara tidak sengaja menginjak rambu-rambu yang menyebabkan saya keluar dari agama Islam. Wadzalika, dan diantaranya contohnya misla sujudi lisonami, seperti sujud kepada berhala ikhtiaron, secara sukarela, sengaja atau memang punya keinginan untuk menyembah kepada berhala. Ini kartu merah dari apa ini? Perbuatan. Ketika ente melakukan sebuah perbuatan menyebabkan kamu keluar dari agama Islam, yang sujudnya itu secara sukarela, memang kamu nggak dipaksa, nggak karena hal-hal yang lain, memang kamu ya punya keinginan menyembah atau sujud kepada sebuah berhala, otomatis kamu kartu merah. Tapi nanti yang bisa mutusin kartu merah atau enggak ini wasit, bukan kamu, bukan. Ente nggak bisa sembarangan ngeluarin kartu merah, wong ente bukan wasit. Wasitnya siapa? Ya harus qadhi, harus seorang hakim yang punya hak untuk menentukan mana orang yang kena kartu merah, mana orang yang kena kartu kuning. Nggak bisa tiap ya orang, oh dia kena kartu merah nih, oh ya bisa habis pemainnya. Kayak zaman sekarang dikit-dikit, kafir, lu kafir. Lah kalau ente yang mengkafirkan ya habis pemainnya dong. Ntar hakim bingung, nih saya yang mau saya kafirkan ya kok udah habis orangnya, bagaimana di kartu merah semua. Bagaimana? Ente nggak punya hak mengkafirkan, nggak punya. Jadi kalau ente kok tunggu apa tiba-tiba ente melihat nih ada foto seseorang menyembah berhala, kiai, tokoh masyarakat, di foto dia menyembah berhala, kamu sebarkan, kiai anu sudah kafir. Nggak boleh begitu. Itu masih belum jelas, bisa saja apa? Editan, bisa saja. Tambahin dulu, tambahin. Oh iya, ini jangan-jangan urusan AI ini. Atau nanti harus jelas dulu, tanya itu ente kok tiba-tiba nungging depan berhala itu kenapa gitu loh. Bisa jadi dia dompetnya jatuh, pas diambil dompet pas di foto, oh dompetnya nggak kelihatan, yang kelihatan sujudnya doang depan berhala. Kan ini orang nggak tahu, harus jelas. Atau kamu dipaksa untuk sujud kepada berhala, ya orang nggak tahu. Jadi makanya dikatakan di sini, ketika seseorang kok sujud kepada berhala secara suka
rela, memang maunya sendiri untuk sujud kepada berhala, maka dia dihukumi apa? Kena kartu merah. Dia langsung out, kafir. Perbuatan yang lainnya apa contohnya? Kalau kamu kayak ke Gunung Kawi, pakai jimat, pakai keris, kafir nggak? Kafir nggak? Oh nanti dulu, jangan main kafir-kafirin dulu. Pakai jimat itu belum tentu kafir. Kafir itu kalau apa tadi, apa yang kamu bawa kemudian kamu sembah. Ada orang bawa keris, keluarin kerisnya, taruh terus disembah kerisnya. Kalau ada orang bawa keris doang, ya urusannya bawa keris ya nggak ada masalah, orang bawa benda. Nanti urusannya apa? Bukan lagi pada perbuatannya, tapi pada keyakinannya. Kalau dia kok meyakini ada sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat, madharat selain Allah, maka dia bisa sampai kepada kesyirikan gitu. Jadi perbuatan diantaranya yang jelas adalah menyembah secara sukarela kepada berhala. Yang kedua lagi ada au istihanah lima Allahmahuddin, merendahkan, menistakan sesuatu yang diagungkan oleh agama. Seperti apa contohnya? Kal Quran, seperti Al-Quran. Ini merendahkan. Merendahkan itu ya kayak yang sekarang-sekarang itu ada yang diinjek, dirobek-robek, dibakar. Ini apa? Menampakkan sebuah penghinaan kepada Al-Quran. Bahwa mereka tahu Al-Quran itu sesuatu yang diagungkan oleh umat Islam. Semua umat Islam mengagungkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah imam kita. Al-Quran adalah pemandu agama kita. Semua hukum-hukum yang kita laksanakan sekarang dipandu oleh Al-Quran. Maka Al-Quran diagungkan oleh orang Islam. Kemudian tiba-tiba dihinakan, direndahkan dengan sengaja, apa? Diinjak-injak, dibakar, dirobek-robek. Kalau pelakunya itu orang Islam, sengaja dia merendahkannya, maka hukumnya kena kartu merah, dia bisa kafir. Wa hadithi Rasulillah, dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-munif, merendahkan hadis. Ada hadis Nabi dilecehkan, ada hadis Nabi di ubah-ubah apa maknanya, ada hadis Nabi disasar-sasarkan, ada hadis Nabi kemudian kitab-kitab hadis diinjak, direndahkan. Sama nih, memuliakan sesuatu yang menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh orang Islam. Kemudian wa syariatil mutahhar, dan hukum-hukum syariah yang disucikan, menghinakan hukum-hukum syar'i.
menghinakan hukum syar'i itu apa? Tidak menerima salah satu hukum yang telah ditetapkan di dalam agama. Ketika agama mengatakan itu wajib, apa nggak wajib ini mah? Seperti apa? Orang yang tahu kewajibannya sholat, dia menghinakan. Apa sholat? Nggak wajib sholat. Orang yang menghinakan, menolak kewajibannya sholat, hukumnya kafir, langsung kena kartu merah dia. Beda sama orang yang mengakui sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, masih mending tuh. Dia dihukumi kena kartu kuning, dosa dia, tapi nggak kena kartu merah. Tapi kalau sudah sholat itu dihinakan, direndahkan, dia nggak mau mengerjakan sholat dan tidak menerima hukumnya kewajiban sholat, ini bisa hukumnya dia kafir. Pakai kerudung, apa kerudung? Dihinakan. Masjid dihinakan. Masjid salah satu sesuatu yang diagungkan oleh agama. Kemudian apa? Melecehkan hal-hal yang berkaitan sama perintah-perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panji-panjinya Rasul dihinakan, seperti menghinakan apa? Menghinakan makomnya Nabi, menghinakan tempat lahirnya Nabi, sama nih. Hal-hal yang melanggar atau menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh agama. Sama dengan juga menghinakan warusulillahil kiram, menghinakan utusan-utusan Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan secara jelas bahwa Allah menjadikan utusan-utusan yang jumlahnya berapa? 25. Kemudian dia menghinakan salah satunya. Apa bukan nabi dia? Apa bukan nabi dia? Menolak apa yang telah ditetapkan di dalam agama sebagai utusannya Allah, maka hukumnya kena kartu merah. Kayak orang-orang Yahudi, Nasrani ini kan menolak salah satu Rasul yang sudah ditetapkan. Orang Yahudi menolak siapa? Nabi Isa ditolak, Nabi Muhammad ditolak. Orang Nasrani menolak Nabi Muhammad. Ini mereka dihukumi langsung kafir, walaupun mereka mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi agama menetapkan dia sebagai orang yang kafir. Wa asma'ihil azimah dan juga menghinakan nama-namanya Allah yang agung. Ada nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Kemudian dia mengucapkan kata-kata menghinakan nama-nama tersebut, melecehkan nama-nama tersebut. Nama itu dituliskan di tempat-tempat yang hina, dijadikan label-label minuman yang haram, diinjak-injak nama-nama itu, maka hukumnya bisa sampai kena kartu merah. Wasifatihil karimah dan menghinakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita belajar apa? Sifat 20, belajar sifat-sifatnya Allah. Kemudian ada orang-orang yang menghinakan sifat-sifat tersebut, menganggap sifat itu bukanlah sebagai sifatnya Allah. Kalau menganggap bukan sebagai sifatnya Allah, tapi menetapkan sifat yang lain tanpa dengan menghinakan, ya nggak ada masalah. Karena kita kan ada pula seperti yang tidak memasukkan ma'nawiyah sebagai sifat, yang nggak memasukkan nafsiyah sebagai sifat, tapi bukan karena menghinakan. Kalau ada orang kok menolak sifat-sifat itu, kemudian merendahkan sifat-sifat tersebut, menghinakannya, maka dia bisa sampai pada kekafiran. Wa awamirihi wa nawahihi, dan perintah-perintahnya Allah dan juga larangan-larangannya Allah. Dia hinakan perintah Allah, dia hinakan larangannya Allah. Minum arak haram, dia hinakan. Minumnya arak pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa kafir, itu bisa kena kartu merah. Karena sudah tahu dilarang, nama Allah dimuliakan, tapi digandengkan dengan hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal faraidhi ad-diniyah, dan menistakan kewajiban-kewajiban agama, kasolati wal haji, seperti sholat dan haji. Menistakan kewajiban sholat, menolak hukumnya sholat, menolak hukumnya pergi haji, menghinakan orang-orang yang haji, menghinakan tempat-tempat yang dipakai untuk haji. Sama nih, suatu yang apa, dimuliakan oleh agama Islam. Sholat buat apa? Buat candaan. Bagi dia, oh nggak apa-apa, ini kan mamanya kok di stand up komedi, mamanya kan biar orang pada ketawa. Tapi kok dia bawa-bawa hal-hal yang berkaitan sama agama, hati-hati nih. Nggak sepatutnya yang seperti itu gitu loh. Karena masih banyak hal-hal yang bisa membuat orang tertawa tanpa perlu menghinakan hukum-hukum syariah. Jadi hanya gara-gara profesi untuk ngelawak, dia menghina agama, bawa-bawa agama, hingga agama terhina, direndahkan. Ini bisa bahaya. Sekarang ada orang praktek sholat, dijawil salto, ada nggak mundur, nggak mundurnya pakai la haula. Mau apa lah, ini bikin konten-konten begitu, sengaja dia bikin yang untuk menghinakan agama, untuk bikin lucuan. Ada orang berdiri, yang lain Noel makmum mau sholat, dia main HP balik. Ngapain lo? Dipikir lucu gitu loh, maksudnya orang lihat tertawa. Yang dipakai bahan lucu-lucuan ini syariah, yang dia isinya apa? Menghinakan hukum-hukum syariah, bisa sampai kepada kena kartu merah. Hati-hati itu.
Terus awisyatni liwahidin mimma dzukira, atau mencela salah satu dari hal-hal di atas, mencela Quran, mencela Nabi, mencela sholat, mencela haji, mencela nama-nama Allah, mencela Rasul-Rasulnya Allah, mengatakan kata-kata kasar kepada hal-hal tersebut. Ini termasuk bagian dari ucapan yang bisa menyebabkan pada kekafiran. Awit talafudi bi kalimatil kufri, atau dengan sengaja melafadzkan kalimat-kalimat kekafiran atau aunahwi dzalik, atau yang sesamanya. Saya mendingan jadi orang kafir aja. Nah, saya besok sore mau jadi orang kafir. Nah, saya besok mau dibaptis ke sono. Nah, saya ucapan-ucapan begini nggak usah nunggu besok, hari saat itu juga kamu kafir gitu loh. Karena kewajibannya orang masuk Islam itu adalah alat dawam sampai mati. Kalau kamu niat sholat kamu nggak boleh putus sampai salam. Kalau kamu niat masuk agama Islam, niat itu nggak boleh terputus sampai mati. Kok kamu niat, besok saya mau kafir, baru niat mau kafir, kamu saat itu kafir langsung, nggak usah nunggu besoknya, nggak usah. Berarti kamu sudah punya cita-cita memutus langgengnya kamu sebagai orang Islam, maka terputuslah kamu jadi orang Islam. Nggak usah nunggu besok, nggak usah. Hati-hati nih. Jadi ada lafaz-lafaz yang kemudian orang itu secara gampang mengucapkan, dianggap itu hal-hal yang masa sih agama sampai sebegitunya. Dalam agama nggak ada bercanda, nggak ada main-main. Fa inna hadzal amsilatahu yunafil iman. Maka perilaku-perilaku yang di atas itu semuanya hal-hal yang berlawanan dengan keimanan dan menyebabkan kamu keluar dari keimanan. Wayuh kamu ala murkabihi murtakibihi bil kufri, dan pelakunya dihukumi kafir wal khadlan, dan termasuk orang-orang yang merugi. Wa kadzalika idza kadzdzabal insanu syai'an min nususi syariah, dan begitu juga ketika seseorang mendustakan nas-nas syariah, as-sabiti wuruduha anir rasul alaihi salatu wassalam, yang nas itu dipastikan jelas kedatangannya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuatu yang sudah ijma'ul ummah, yang umat Islam semuanya tahu. Ma ya'lamu minad-din bidzarurah, sesuatu yang diketahui oleh agama secara mudah. Maka orang yang kemudian menolak, mendustakan nas-nas tersebut, maka hukumnya bisa sampai kepada kekafiran. Ka'ayatil Quran, seperti apa contohnya? Ayat-ayat Al-Quran. Oh, ini ada satu ayat ini nggak masuk nih, hati-hati nih.
Oh ini Quran kelebihan, kebanyakan. Jadi gimana? Ya ini harus dibuang dulu, dikurang-kurangin. Atau Quran ini harus update, apa sih namanya kalau bilang itu? Hah? Direvisi. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang sekarang ini udah nggak sesuai dengan zamannya lah. Jadi perlu diganti dengan kata-kata yang lainnya. Lah iya, macam-macam dah. Dengan politik. Hati itu. Menghapus satu ayat, satu huruf kamu hapus, kafir kamu. Apalagi satu ayat. Maka di Quran kan diingatkan, di antara kekafirannya orang ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani itu apa? Mereka mengotak-ngatik Injil, mengotak-atik Zabur hanya karena kepentingan, karena fulus, pesanan. Ini ayat ini nggak cocok, hapus-hapus. Bikin Injil baru, ayat itu dihilangkan. Namanya Injil versi baru. Nanti ada pesanan lagi, nyetak Injil lagi versi terbaru lagi. Yang ayat tadi dihilangkan atau ditambahi sesuatu yang lainnya. Padahal ini sudah nas, sudah umat Islam secara yakinan mengetahui bahwa itu datangnya langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahaditsir rasuli al-mutawatirati anhu alaihi salatu wassalam. Dan juga hadis-hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan oleh kelompok secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Dari kelompok yang tidak mungkin bersepakat di dalam sebuah kebohongan. Namanya hadis apa? Mutawatir. Hadis mutawatir itu tingkat hadis yang paling tinggi kebenarannya. Di antara semua hadis-hadis yang lainnya ada hadis sahih, hadis hasan, hadis marfu. Hadis yang tertinggi adalah hadis mutawatir. Allati naqalahal jama'atu al-katsiruna alladzi yu'manu tawafuquhum anil kadibi. Itu hadis yang disampaikan oleh banyak orang. Banyak itu berapa? Ya 3 ke atas sudah. 4 orang, 5 orang, 100 orang. Yang mereka semua nggak mungkin ada kesepakatan untuk berbohong. Maka hadis yang demikian namanya hadis mutawatir. Hadis untuk akidah itu semuanya harus mutawatir. Nggak ada hadis ahad atau hadis tsani untuk akidah, nggak ada. Hadis marfu, hadis sahih nggak ada. Hadis untuk akidah semuanya harus hadis mutawatir. Yang jelas tidak lagi ada kemungkinan sebuah kebohongan. Alal kadibi awistahalla haraman. Hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak, yang jelas nggak ada kebohongan, dan hadis itu telah nampak hikmah dibalik keharamannya. Ya, ada hadis yang menceritakan tentang haramnya sesuatu arak, haramnya zina, haramnya
membunuh orang yang dari hadis itu dengan bentuk keharamannya orang udah tahu, oh, memang pantas kalau itu diharamkan. Karena dampak pengharamannya itu jelas. Kenapa? Karena kalau dikerjakan membawa maldoroh yang banyak gitu loh. Jadi orang udah jelas-jelas mengetahui hadis ini nyata, ditemukan secara mutawatir, dan isi hadisnya betul-betul masyarakat atau umat mengetahui hikmah baiknya dari hadis itu. Kemudian kok dihinakan, kemudian kok dinistakan, ditolak hadisnya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti qatlin nafsi al-ma'sumah, membunuh orang yang terjaga darahnya, membunuh orang yang tidak ada dosa baginya, membunuh orang yang nggak ada kesalahan baginya. Ini jelas haram hukumnya. Kok dia ngomong nggak apa-apa dibunuh? Kenapa? Fagar inilah dibunuh aja lah, menemuin tempat aja. Gara-gara fagar doang dibunuh. Kenapa? Tempat penuh. Kalau dia hilang kan sekampung ini kosong, bisa saya bangun, bisa nggak apa-apa, udah bunuh, bakar aja, bakar. Ini hukumnya bisa sampai kepada murtad. Hati-hati nih, membunuh orang yang nggak bersalah dengan cara-cara yang gampang, dengan cara-cara yang yang nggak layak. Padahal sudah jelas diharamkan membunuh orang yang tidak punya kesalahan. Orang yang punya salah aja, yang dia layak dibunuh, kamu nggak layak membunuhnya. Enggak, ada orang yang layak untuk nanti bunuh gitu loh. Apalagi kok di dalam kamar pakai lakban. Oh, bunuh diri kok pakai lakban. Ini gimana cara bunuh diri? Coba mau bikin itu ya, apa namanya? Bukan bikin itu cara barangkali ada yang mau niru gitu loh. Ini cara saya bunuh diri begini gitu loh. Wazina, atau hadis yang menjelaskan tentang haramnya zina. Kalau sekarang udah nggak zina lagi, apa sekarang? Liwat, sodomi, nggak apa-apa. Laki sama laki nggak batal, inilah nggak batal. Kalau perempuan sama perempuan nggak batal. Lagi nggak bakal hamil ini, ya Allah. Apa urusannya hamil? Hati itu bisa langsung murtad. Ini kalau mau ngelakuin aja. Ini kalau ada orang kok sampai dia zina sama ibunya, zina di depan Ka'bah sama ibunya, ngakuin dosa nggak kafir enggak? Dosa. Kartu kuning, nggak kartu merah enggak? Ini gara-gara kamu ada orang nggak minum arak tapi menghalalkan arak, murtad. Jadi dia produksi arak kemudian dilabelin halal. Dia nggak minum, saya mau nggak cocok minum, dan saya jual aja. Tapi ini halal, murtad dia, kafir dia. Jelas-jelas hal-hal yang nas Al-Quran mengatakan hukumnya haram. Wa amsali dzalika, dan yang lain-lainnya dari yang demikian. Wa inna dzalikal insan yakunu qad akhalla
bitasdiqil imani wal inqiyadil islami wa ata bima yubtiluhuma wa yahkamu alaihi syar'an bil kufri. Maka orang tersebut sesungguhnya telah mencacati keimanan dan keislamannya serta telah melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman dan keimanan, sehingga secara hukum syariah dia dihukumi kafir. Nas artinya mau ente ngakuin nggak ente ngakuin, hukumnya ente kafir. Wa ala kulli man kafaro, dan wajib bagi setiap orang yang tadi dihukumi kafir kena kartu merah, wal iyadzu billahi ta'ala, semoga kita terlindung oleh Allah dari hal demikian, ayyubadira bitajdidi imanihi wa islamihi, maka dia diwajibkan bersegera membenahi ulang keimanannya dan keislamannya. Bagaimana caranya? Ya kembali menata ulang hatinya, kembali menata ulang akidahnya, kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak cukup hanya cuman istighfar, astagfirullah saya salah, nggak cukup. Kalau sudah iman itu rusak, jalan keluarnya hanya dengan mengucapkan kembali jalannya untuk masuk agama Islam. Orang yang sudah dalam Islam, udah masuk, keluar, ya harus pakai pintu lagi untuk masuk. Nggak bisa, kalau saya udah di dalam langsung masuk aja lagi, nggak bisa. Kamu daftar lagi, masuk lagi. Nggak bisa, hanya cukup minta maaf, kemudian masuk dalam agama Islam, nggak bisa. Terus apa lagi? Dia harus mengganti semua apa yang telah dia tinggalkan dari semua kewajibannya. Makanya orang kafir asli yang masuk Islam itu lebih gampang, lebih mudah dari orang yang sudah Islam kemudian keluar. Kemudian dia masuk lagi. Lebih berat. Mendingan orang yang asli kafir daripada orang yang pernah masuk agama Islam. Jadi kalau mau masuk agama Islam, nanti saya bakal keluar lagi. Ya sudah, nanti aja sekalian. Kalau sudah nggak mau keluar lagi baru masuk gitu. Masuk keluar. Kayak dulu ada menteri kawin sama orang ini pindah agama, kawin sama orang ini pindah agama, kawin. Jadi hati-hati orang yang kemudian dia terkena pelanggaran-pelanggaran tadi, baik ucapannya, keyakinannya, perbuatannya, sampai melanggar hal-hal yang mengeluarkan dia dari agama Islam, maka wajib baginya mengulang, membenahi keimanan dan keislamannya. Wa yatuba mimmartakabahu, dan dia wajib bertaubat atas apa yang telah dia lakukan. Wa illa, kalau dia nggak mau, wa yastahiqqul qatla, dia punya hak untuk dibunuh di dunia. Jadi hukumnya mati, orang itu hukumnya mati. Agama ini bukan kayak partai yang nanti bisa masuk, besok-besok keluar pindah partai lain, nanti nggak cocok pindah lagi. Oh, ini bukan. Ente sekali masuk keluar nggak mau tobat, hukumnya
mati. Artinya hukum dunia kamu itu dibunuh oleh agama, oleh seorang hakim yang punya hak. Bukan dihukumi oleh massa, bukan. Kalau dihukumi oleh massa, nanti dia nggak punya hak untuk memutuskan, karena orang yang bisa dihukumi, oh ini orang ini murtad, yang mutusin dia murtad harus hakim. Ketika hakim mutusin dia murtad, maka hakim itu pula yang menyuruh orang itu untuk masuk. Ketika dia nggak mau, hakim pula yang mutusin kamu berhak untuk dibunuh. Maka hukumnya orang yang tadi murtad, dia adalah di dunia ini wajib dia mendapatkan hukuman dibunuh apabila dia menolak untuk masuk kembali ke dalam agama Islam. Maka dalam agama juga ada dua. Orang yang murtad ada dua bagian. Ada yang kemudian ditawarin dulu, dinego dulu. Dulu zaman para Imam Asy'ari, para Abu Musa al-Asy'ari, para sahabat-sahabat dari Yaman itu, ketika ada sahabat yang murtad, dinego dulu dia. Apa yang bikin ente kok enggak akur sama Nabi, enggak bisa membenarkan Nabi, enggak bisa meyakini Allah? Maka dihujah. Oh, ini loh hujahnya. Terus sampai dia mau masuk agama Islam lagi. Lah, orang yang mau dihujah ini harus yang kekafirannya bukan menghina. Tapi kalau kafirnya menghina, nggak ada jeda, nggak ada toleransi untuk diajak masuk dalam agama Islam lagi, nggak ada. Kalau kafirnya nggak menghina, masih bisa tuh diajak nego, udah masuk lagi aja. Tapi kalau kafirnya menghina, pengadilan spontan menghukumi dia wajib langsung dibunuh. Beda kan? Kayak ente melanggar lalu lintas, lampu merah, ente terobos, diapain? Tilang. Kalau ente pecahin lampu merahnya, tilang. Beda hukumnya. Kenapa? Ente sudah menghina gitu loh, bukan lagi melanggar lagi gitu loh. Kalau orang yang kemudian punya pelanggaran sampai keluar dari agama Islam masih dinego, ayo masuk lagi, ini loh buktinya, ini loh dalilnya, ini loh. Tapi kalau sudah dia keluarnya menghina, maka hukumnya wajib langsung dibunuh. Di dunia hukumnya wajib dibunuh. Dibunuhnya itu jadi tebusan enggak? Enggak. Di akhirat, wa fil akhirah narun fil akhirah. Nar. Kalau orang yang kayak zina muhson, kayak orang yang kemudian dia dirajab sampai mati, matinya itu jadi tebusan gitu loh. Wah, dosanya diselesaikan di dunia. Ini enggak, udah dibunuh di dunia, di akhirat. Nah, na'udzu billahi min dzalik. Jadi ketika musannif memaparkan bab ketiga ini, beliau sudah menjelaskan apa itu maknanya iman dan apa itu maknanya Islam. Bagaimana seseorang bisa meraih dia jadi orang yang beriman, dan bagaimana orang itu bisa jadi orang yang Islam. Lah, setelah kamu punya iman, kamu punya Islam, maka jagalah iman kamu, jagalah Islam kamu sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kamu mati betul-betul dalam keadaan sebagai orang muslim, membawa iman Islam. Kalau enggak kamu jaga, maka kamu bisa-bisa rawan keluar dari agama
Islam. Maka jaga baik-baik, jangan sampai kita keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memilih kita menjadi orang Muslim. Allah memilih kita menjadi orang mukmin. Maka jaga nikmat ini jangan sampai hilang dari diri kita, dan ini nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terjaga imannya, terjaga Islamnya sampai akhir hayat kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, dan bisa Allah jadikan kita di dunia ini bisa jadi orang Muslim sampai nanti di akhirat selamat kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أجراتنا وصحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعسيس والحمد لله في البديع سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.